Kebetulan saya diberikan resource untuk tim, jadi saya perlu tim bayangan. Tim bayangan itu si AI Army. Functionality app-nya mau sekompleks apa itu tergantung kitanya. Dan tapi kan lagi-lagi kembali lagi tadi sesuai pernyataan dari Katris juga, you have to master the basic gitu. Memang teknologi semakin maju dan buat jadi semakin seamless. Hai Genzi Warrior, apa kabar? Hari ini kita kedatangan satu narasumber kita di manajemen ya. Kita dapat cerita nih kalau Bapak adalah seorang manajemen dari PT Digital Perbankan ya Pak ya? Iya. Dan satu lagi ada adik kita, gitu. Dia baru aja tamat, tapi suka banget ngulik tentang digital lain. Jadi hari ini topiknya kita akan membahas gimana sih perbedaan untuk skema kerjaan zaman sepuh lah ya, sekarang perbedaan di dunia digital yang sangat berkembang. Sampai pertama kenal dulu Pak. So thank you ya. Panggilnya apa nih? Boleh, bebas. Genzi Warrior. Genzi Warrior, selamat pagi. Hari ini pagi banget dengan sama Mbak Vicky ya, sebagai pemilik channel ini gitu ya. Jadi kebetulan aku tuh memang melimpahnya perbankan. Wah, hebat dong Pak. Katanya sih gitu ya. Tapi mungkin aku mau kasih tahu dulu karena ini topiknya tentang teknologi gitu ya. Jadi sebelum aku ke situ, Genzi Warrior boleh itu dengan kakak Kim. Oke, panggil dengan sebutan kakak. Oke. It's up to you guys. So, kalau sekarang tuh orang ada campur bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris. Oke. Biar lebih culture ya. Banget. Boleh dong. So, boleh dipanggil Kak Chris. Kak Chris boleh banget. Kalau Mas kan zaman dulu banget ya. Oh iya benar. Aku panggil Vicky aja Mbak Vicky. Kalau sekarang Kak Vicky. Oke, biar culture banget. Kak Chris gimana? Chris aja ya. Jadi Genzi Warrior bisa lebih dekat gitu. Walaupun umur jauh nih. Sebenarnya kalau kita bicara teknologi, dulu tuh instruction-nya atau penerapannya tuh nggak begitu bagus. Karena bagi kami dulu yang penting dulu kerja di bank itu udah keren. Pakai dasi melihat dari kami sudah keren. Sekarang ya. Sekarang terkenal IT engine dan aku sekarang. Oh iya benar. Ini udah IT engine. Iya representatif banget di Warrior. Chris tuh kayak udah walaupun umur udah sekian Pak. So kalau zaman dulu memang perbankan itu istilahnya udah maksudnya udah sukun, dari CS aja udah sukun, di outsourcing udah sukun, gitu ya. Apalagi zaman dulu kan kita gitu ya. Apalagi kayak kita sekarang doing something with the channel YouTube, scroll, dulu kan ada. Sehingga kalau aku bilang zaman dulu gimana secepat apa teknologi harus dalam pekerjaan, bagi orang-orang sangat tertentu mungkin bisa, tapi bagi halayak ramai dan besar akan sangat sulit. Lalu saya masih pakai kata sensitif. Buat mengerti sesuatu kan. Wah, Kak Chris bisa kita tebak dong di generasi sangat ya. Walaupun komputer pada saat itu masih banyak tabungnya gede-gede, ya laptop pun masih tebel-tebel, ya. Jadi memang teknologi semakin maju dan membuat menjadi seamless. Cuman kalau saya bilang sekarang memang bagus nanti Genzi dan bisa menjelaskan pengalamannya itu bagi saya. Kalau dulu dengan sekarang teknologi itu memang membantu banyak, tapi yang mungkin akan ada sedikit kelemahannya adalah bagaimana berikan mengalami satu fase yang lebih kepada prosesinya, formnya, apa itu barangnya mereka nggak bisa mendalami dengan sangat-sangat besar. Nah itu menjadi satu kelemahan juga yang perlu diantisipasi. Jadi karena buatku teknologi itu memberikan kemudahan, bahkan dengan satu orang itu bisa jadi single fighting buat diri sampingnya. Jadi rasa jadi nggak ngerti mereka sebenarnya. Saya kayak kita
saya tahunya biasa saya tapi di dalam itu ya itu yang mahal dari di era yang itu mungkin hal yang menurutku bisa berikan kayak suatu informasi lah apa yang dia mau. Tapi buat saya sekarang, saya harus mengikuti, saya harus beradaptasi. Mau cerita dong Kak, sedikit sebelum kita masuk perbedaan zaman, waktu di zamannya Kis, zaman yang kita bilang sangat wise ya, jadi harus zaman yang sangat wise banget, waktu itu menghadapinya gimana tuh kayak, oh ya ada teknologi sih, tapi ya akhirnya ngerasa kayak gitu. Apa sih feeling aku tuh yang bisa ya sebenarnya kalau zaman dulu ngerti tentang gunain Microsoft aja itu udah bagus ya jadi kayak teman-teman udah ngerti tentang Excel aja tuh udah selesai rumus-rumusnya value if function itu udah bagus banget sekarang itu lebih gampang kalau buat saya tuh sekarang itu udah akan lebih dimudahkan lah sekarang. Kendalanya itu adalah pada zaman dulu sih orang harus memahami, ngerti, kepalanya harus ngerti. Penjelasan ini larinya ke sini dulu. Terus sekarang dirangkum oleh tentang teknologi. Ternyata sekarang tuh lagi masih banget tentang AI. Ya, udah dari udah anjing bahwa AI ini mau bantu kita, gitu. Kalau boleh tahu nih Kak, sedikit menggunakan nggak sih di AI sekarang jelas apa yang dipakai sekarang implementasi gimana? di kerjaan saya sekarang kebetulan saya memberikan seperti ya jadi saya produktif lah ya bayangan itu si AI RI Oh iya, wow, wise banget. AI ini menurutku bagus jadi akan ada banyak AI yang kita pakai kesulitannya adalah sebenarnya kayak kata ini yang anak muda sekarang harus benar-benar bisa kalau untuk ya ngerti basic itu akan mudah resultnya pas. That's why my team kayak aku ajarin mereka untuk minta mereka untuk melakukan dengan konsistensi ahli-ahli ini yang akan melakukan gitu sih. Keren banget. Di sini kayak punya pengalaman yang sungguh sangat wise dari perbedaan zaman, terus dia bisa adaptasi di teknologi AI sampai bikin prompting gak sih? Gokil banget gak sih? Nah, sekarang kita boleh tanya sudut pandang. Mungkin Zida boleh memperkenalkan diri ya sebagai Zida, boleh dong. Zida sebagai IT kali ya, kayak anak-anak IT yang juga cari tahu Korea sebuah everything. Ada nggak sih korelasinya dengan apa yang Kak Kris bilang gitu, penggunaan AI, teknologinya gitu? Nah, boleh sedikit bersih cerita nggak? Mungkin perkenalkan sebelumnya nama Bidang Teknologi Zihan juga. Saya baru fresh grad 2 bulan lalu. Sekarang masih mencari kerja. Hubungan terkait apa pendapat dari Kak Kris. Tadi aku setuju banget terkait bagaimana teknologi itu membuat semuanya cepat gitu. Even me that grows with technology, I also feel everything feels so fast. Dan entah kenapa ya kebutuhan dunia pun akhirnya membuat kita harus beradaptasi secara cepat gitu, tanpa memahami secara dalam tuh core base-nya apa. Oke, nice. Oh, setuju banget tuh kalau misalnya dalam menggunakan teknologi ya, seperti AI gitu. Meskipun kalian tahu dasar AI-nya apa, tapi kalian gak ngerti konsep kerjaan atau konsep ilmu kalian tuh gimana secara dalamnya, hasil AI-nya tuh pasti gak akan sesuai atau mungkin jauh dari ekspektasi apa yang orang-orang di sekitar kalian tuh ingin lihat gitu. Sesuai ekspektasi apa nih? Kalau bisa dibilang ya kayak output accuracy-nya sih. Output. Yes. Berarti ada kaitannya dong dengan yang Kris infokan tadi. Bahas. Walaupun beda generasi yang Ya sama, sebenarnya sama, mungkin bahasanya lebih ganti ya, object operation gitu ya. Kalau saya pakainya result, prompting and resultnya apa. Jadi yang benar teman-teman di bidang mungkin akan
bahasa yang clearnya apa sih gitu ya. Gimana ya? At least part of the harus ada bahasa Indonesia. Part of the result. Nih tadi Jiran udah kasih tahu bahwa bagaimana kita menyampaikan idenya itu harus clear, gitu ya. AI is part of our arm, tapi dia cuma follow our instruction. Kalau instructionnya nggak clear, karena apa tadi kalau dalam result itu jadi nggak oke keluar ya sebagaimana yang kita harapkan. Bener-bener kayak instruksi yang pas, terus AI-nya kita perintahkan sampai kita mendapatkan suatu hasil yang maksimal dan optimal sebagai army dong ya. Army untuk ngebantuin dan please siap. Oke banget. Mungkin ada lagi nggak Kak, kira-kira atau dari teknis atau dari Desi, dan kira-kira ada nggak sih yang mau disampaikan penggunaan AI, konten dan lain hal apa else? Kira-kira yang mungkin sudah sambil belajar. Kan kalau kalian udah familiar dengan AI, harusnya kan AI itu dia hanya bisa digunakan untuk menghasilkan sesuatu, tapi juga untuk perdalam sesuatu. Kan? Jadi kayak dua alat yang bisa kalian gunakan tuh dalam berbeda. Itu ketika kalian pengen ngerjain sesuatu, ya you use AI to output the things. Tapi ketika kalian sudah mentok nih, kayak kok hasilnya nggak bagus-bagus, ya maybe situlah poin kalian tuh harus belajar lebih dalam. AI pun juga bisa bantu di situ. Gitu kan? Well, di luar AI bisa bantu juga, kalian harus di-support sama partner yang lebih dalam hal mungkin sumber-sumber lain, mungkin dari buku atau dari profesional kayak Kak Kris, yang emang pengalamannya udah dalam-dalam banget tuh, udah kayak sedalam banget lah. Jadi kalian harus kumpulin knowledge itu tetap harus dari kalian sendiri, nggak bisa hanya dari AI. Dan emang pengalaman orang-orang yang turun ke lapangan tuh mahal banget dan akan benar. Tips dong Pak, AI apa yang bisa digunakan yang ngebantu Kak Zidan nih sampai kayak gue pengen ngulik banget tentang AI. Kasih tahu dong ke kita PhD Warriors. Apalagi kayak biar bisa nih dieksplor juga. Biasanya kalau buat belajar itu aku pakainya ya normalnya itu ChatGPT atau ada namanya Cloud. Nah Cloud itu sama kayak ChatGPT, dia untuk sebuah AI yang sifatnya conversational. Jadi kalian nanya ke AI-nya jawab lagi. Itu kan kayak dua arah lah. Apa yang ngebedain waktu pengalaman kakak kayak ibarat si ChatGPT ya kan yang saya kita udah sangat familiar. Cloud ini kayak apa, barang apa nih Kak, kalau boleh tahu singkat saja. Dan Cloud itu dia sebenarnya mirip, tapi dalam segi model performance itu bagus. Tapi kalau misalnya kalian dulu pertama kali pakai AI, terus kalian pengen kayak trial and error, lebih baik menggunakan ChatGPT karena dia emang dari segi limitnya tuh lebih banyak. Tapi kalau Cloud itu dia limitnya kecil, tapi hasil kerjanya tuh sesuai apa yang kita sampaikan kepada modelnya. Apa yang pernah kakak lakukan gunain AI si Cloud ini sampai dia nge-rate suatu hal yang gak bisa dilakukan sendiri? Contohnya apa? Apa kayak bikin slide atau apa? Atau bikin HTML? Yang paling salah satu dari kapabilitasnya Cloud itu betul, satu dia bisa membuat semacam HTML atau coding application. Wow. Itu benar-benar gokil banget. Saya cuma nyuruh tolong buatkan saya aplikasi untuk sesuatu. Yes. Wow. Ya walaupun aplikasinya sifatnya prototyping, tapi kalau emang functionality-nya masih nggak terlalu kompleks, itu dia bisa banget. Sampai bisa bikin menu, kita create menu tuh bisa. Bukan bisa. Jadi bisa kita pun juga jadi kayak kita merintahin kayak bisa bikin sampai enggak sih? Bisa. Dan itu pun untuk sampai level functionality app-nya mau sekompleks apa itu tergantung kitanya. Dan tapi kan lagi-lagi kembali lagi tadi sesuai pernyataannya dari Katris juga, you have to master the basics gitu. Especially in this part artinya basic IT architecture and apps gitu. Kalau kalian belum mengerti modulnya, belum mengerti cara UI UX design, ya pasti Cloud ini juga akan memberikan ya sebatas pengetahuan yang kalian bisa. So paling ya Pak, penggunaan Cloud sendiri itu
banyak feature-nya yang harus bisa kita explore ya sebagai Gen Z Warrior. Menarik banget. Jadi kita udah dapet tips banyak banget dari sudut pandangnya Kak Zidan sendiri tentang penggunaan powder sampai cucuk-cucuk. Dan dengan kakak tua yang luas banget tentunya ya, Kang Chris, sekalipun di generasi bijaksana, tapi tetap bisa terjumpai dengan ari-arinya, gokil banget. Setuju dong ya, penggunaan AI itu sangat membantu ya Kak ya. Kayak udah clear ya untuk penggunaan AI sebagai army, sebagai penolong kehidupan di kerjaan lintas generasi. Jadi kayak don't forget about explore, tetap semangat teman-teman Gen Z Warrior. Sekalipun apa sih ini, cuman explore aja. Benar kata Zidan, benar kata Chris, kita buat segala sesuatu kemas itu dengan ciamik, kita buat kerjaan menjadi lebih seamless, lebih cerdas, dan lebih bermanfaat. Mungkin dari aku itu aja untuk sesi kita kali ini. Next session kita akan menuju ke sesi berikutnya. Thank you guys, Warrior. Bye-bye.